Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimo Rinta Putra dengan NIM 230 5120 4314 dari program studi Teknik Informatika kelas I, mata kuliah Kawanan Data dan Informasi yang diambil oleh Bapak Agus Priyatno. Di sini di kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan yaitu praktikum virtual private network office to office-nya, di mana hmm, kurang lebih mirip seperti yang kemarin, yaitu bedanya sekarang office to office dan yang kemarin client to office. Dengan yang pertama, yang tujuannya yang pertama mengetahui cara VPN office to office, yang kedua mensimulasikan VPN PPTP office to office. Dengan percobaan dengan skenario, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan VPN client to office dengan topologi seperti ini. Gambar skema jaringan dua perusahaan terhubung ke ISP. Dua perusahaan A, R customer A dan B, R customer B terhubung ke ISP. Jaringan ISP terhubung ke jaringan cloud internet menggunakan routing SPF. Perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan satu IP public routable dari ISP, dan IP public tersebut di-share ke jaringan lokal atau privat perusahaan mereka masing-masing. Seluruh network yang terhubung router R1, R2, R3, dan R4 di advertise menggunakan protokol routing dynamic SPF. R customer A dan R customer B terhubung ke ISP menggunakan default gateway ke arah ISP terdekat. IP dari ISP di masing-masing router perusahaan di-share ke jaringan lokal menggunakan NAT. Dengan langkah-langkah percobaan, yaitu yang pertama merubah identitas setiap router dengan perintah seperti ini, yang seterusnya sampai bawah. Uh, Langsung saja, yang pertama di sini saya sudah membuat topologi di Genestry seperti uh, pada PDF, dan ini saya sudah menstartnya. Yang pertama-tama kita ke langkah percobaan yang pertama, yaitu merubah identitas setiap router dengan perintah set name set identity set name dari tersebut. Kita coba cek dari customer A. Di sini saya sudah merubahnya semua ya. Satu, satu customer A, dua, tiga, D. Saya sudah mengubahnya semua. Langkah yang kedua ialah menyeting IP address skema jaringan seperti dalam tabel berikut, yang coba kita cek, yaitu hmm, kita menggunakan script router R1 nya untuk seperti ini, dan R2 nya, dan R3, R4, dan R customer A dan R customer B. Ini juga sudah saya lakukan tadi, yaitu menambahkan IP di router mikrotiknya untuk
Kita cek untuk IP router satu. Nah, ini. Untuk router satu yaitu 12.12.12.1, 14.14.14.1, 1111 titik slash 24 untuk internet 3. Kita coba cek dari router yang lain. Ini untuk router 2 12.12.12.2/24 23.23.23.2 24 24 24 2 24 yang ketiga. Untuk router 3 23 23 23 3/24 22 untuk router 4 um, 14 24 24 24 24 24 34 34 34 4 dan R customer B eh R customer A, mohon maaf. Ini untuk Ether 1 dan Ether 2 nya 11110 dan Ether 2 nya 192 198 110/24. Tuh yang customer B 222 10 192 168 210. Jika sudah, advertise network USPS seperti dalam tabel berikut. Perintah menambahkan advertise network USPF di mikrotik. Script lengkapnya um, ini juga saya sudah lakukan tadi. Itu untuk router 1, coba kita cek. Ini untuk router satunya 12 12 12 1 maaf titik 0 124. Untuk yang ether 2 nya 14 14 14 titik 0 124 dan 111 titik 0 124 untuk uh, ether 3 nya. Dan untuk router yang lainnya juga saya sudah buat tadi. Kita coba cek untuk router 2 nya. Nih 12 12 12 titik 0 124
23.23.23.0/24.24.24.24.0 124. Untuk routing R3 nya R3 23.24 dan 222. Untuk yang router 4 14 24 dan 34. Jika sudah, langkah yang keempat yaitu kita menambahkan default gateway dengan perintah menambahkan default gateway di Microtrick itu IP sama dengan route-nya, yaitu kita coba buka melalui Winbox C1. Kita coba dibuka di customer A. Kita pergi ke IP, ke address, nah, ini sudah saya tambahkan. Oh maaf, kita ke routes. Di sini saya sudah menambahkan yaitu ini dengan destination addressnya 0.0.0.0/0 dan gateway-nya 1.1.1.1 dengan reachable letter 1. Mohon maaf, ini sudah saya lakukan di video kemarin, dan sekarang kita langsung saja ke perintah yang ke-8, yaitu setting VPN server dengan BPTP pada router R customer A.
bahasa ya. Ini hmm, yang pertama setting VPN server dengan BPTP pada router air customer A. Eh, kita buka customer A-nya. Kita pergi ke PPP. PPP. Hah? PPP. Kita tadi ke PPP, tadi ini ke secret, lalu ini saya sudah melakukannya. Ini eh, saya nonaktifkan ya, kita aktifkan terlebih dahulu. Ini untuk name-nya atau usernya ini user 1, dan untuk passwordnya untuk service PPTP, dan local address-nya itu 10.10.10.1 dan remote address-nya 10.10.10.2. Dan untuk yang tadi ini beauty servernya ini sudah saya enable. Dan untuk selanjutnya kita ke poin 9, yaitu setting VPN server dengan PPTP pada router R customer B. Itu kita ke R customer B di PC B1. Mohon maaf, ternyata B2. Kita ke winbox, ke customer B. Kemudian kita pergi ke PPP. Ini saya sudah ke PPP. Sebelumnya ini saya sudah menambahkan yang dimana ini saya nonaktifkan dan saya aktifkan terlebih dahulu. Kita klik centangnya. Em, Bisa dilihat bahwa di sini sudah terhubung, yaitu sama seperti yang di PTF dengan connect to 1.1.1.10 dengan nama user 1 dan passwordnya gitu. Ya sudah membah VPN tadi. hmm,
kita akan otomatis menambah IP address yaitu 10.10.10.2, dan untuk networknya 10.10.10.1. Kita coba lihat di customer A di PC A1. IP address list. Di sini sudah tertambah yaitu dengan interface PPTP user 1 yang dimana addressnya 10.10.10.1 dan networknya 10.10.10.2. Kita coba lihat di customer B IP address. Begitupun di PC di customer B yaitu 10.10.10.2 untuk addressnya dan networknya 10.10.10.1 dan interface-nya PPTP out 1. Sudah ditambahkan dan selanjutnya kita menambahkan routing baik di router pusat maupun router cabang seperti berikut. Yang pertama kita coba lihat di R customer A, di IP, di routes. Nah, ini saya juga sudah menambahkan yaitu nih satu dengan destinasi address 192.168.2.10/24 dan ini di customer A. Dan kita coba lihat juga di customer B. Ini juga saya sudah menambahkan yaitu ini yaitu 192.168.1.10/24. Nah, sudah. Jadi kita langsung saja ke testing koneksinya dengan ping sebelum dan sesudah VPN. Coba cek. Oh, maaf, ini ternyata tidak usah. Lalu kita langsung saja ke ini. Tambahkan port forwarding atau virtual server. Yang pertama kita install XMPP di PC A1 dan buat web sederhana, dan kita coba. Oke, di sini saya sudah menginstalnya. Ini XMPP. Dan kita coba cek untuk webnya. Kita di sini ke My Computer, PC, XMPP, docs. Lalu kita scroll.
ke file index ini, kita coba edit. Nah, ini saya sudah mengganti isinya dengan ini web PC1. Kita kembali, kemudian akses web PCA1 dari PCB1 dengan menggunakan jaringan VPN Office to Office. Oke, kita coba akses dari PCB1. Kita buka Mozilla. um, Lalu kita coba masukkan IP dari PCA1. Oke, bisa dilihat ini webnya sudah bisa diakses. Ini IP dari PCA1. Nah, selanjutnya kita matikan semua VPN dan selanjutnya mengakses kembali web PCA1 dari PCB1 tanpa menggunakan jaringan VPN Office to Office, dan kita akan mengamati hasilnya. Kita ke PCA1. Ke R customer A, PPP, kita coba matikan VPN-nya. Kita cek juga di bagian PCB1. Hmm, tapi matikan juga. Oke, setelah dinonaktifkan, kita coba akses kembali web dari PCA1, eh, dibuka di PCB1. Coba buka Mozilla-nya tadi, lalu kita coba refresh. Kita salin. Nah,
Bisa dilihat di sini bahwa eh, proses mengakses web dari PC A1 di PC B1. eh, nah ini eh, di mematikan VPN tadi ini belum bisa. Belum. Iya, harusnya nek nggak VPN gini ya? Iya, udah mana? Bentar, saya cas terlebih dahulu laptopnya. Di langkah selanjutnya, rubah port webfig mikrotik R customer A menjadi 8080. R customer A ke PC A1. Kita coba ke IP service. Lalu kita ubah di sini jadi 8080. Oke, jika sudah, kita tambahkan role NAT destination NAT pada R customer A. Di IP firewall di NAT. Nah, ini. Di sini saya sebelumnya sudah menambahkan ini. Lalu kita tinggal mengaktifkannya. Ini. Oke, setelah itu kita coba akses kembali web PC A1 dari PC B1 menggunakan IP R customer A atau IP1 dan mengamati hasilnya. Itu lebih 111.10. Nah, oke, bisa dilihat bahwa proses em, akses kembali web PC A1 dari PC B1 menggunakan IP R customer A sudah berhasil. Jika kita coba langkah selanjutnya yaitu install XAMPP di PC A2 dan buat web sederhana serta bedakan isinya dengan web PC A1.
Ini saya sudah menginstal XMD PCS 2. Saya buka dulu isi dari webnya. Pendekatan ini docs. Di index. Di sini isinya sudah diganti menjadi ini web 2 PC A2. Kurang lebih seperti ini. Lalu tambahkan runut di R customer A. Kurang lebih speednya seperti ini. Ini saya sudah menambahkannya tadi. Kita eh, tinggal mengaktifkannya kembali. Lalu langkah terakhir yaitu mengakses kembali web PCA2 diikuti port 90 dari PCB1 menggunakan IP Air Customer A atau IP 1 dengan HTTP 111.10.290 atau diikuti dengan port 90 dan amati hasilnya. Oke, kita coba buka PCB1. Kita akses. Satu 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 10 port 90. Oke, di sini berhasil. Jadi mungkin itu saja praktikum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.